Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul penipuan phishing pelanggaran HAM. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Azhara Amelia dan ada nama teman saya Anggi Ferita Octaviani dan juga Rohit Lamtama Purba dan semua rekan saya di kelompok 1. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya semua teman-teman menyimak video ini dengan baik agar dapat mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Di era digitalisasi saat ini, phishing bukan hanya ancaman bagi keamanan data pribadi, tetapi juga dapat berimplikasi serius terhadap hak individu. Kita akan menjelajahi bagaimana praktik penipuan phishing dan kaitannya dengan pelanggaran HAM. Nah, jadi ketahui kejahatan phishing, teman-teman. Phishing adalah salah satu bentuk penipuan online yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi atau finansial melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Nah, jadi contoh penipuan phishing biasanya ini mereka menyamar seperti kayak institusi resmi ya teman-teman. Terus nanti ada juga pesan-pesan kayak dari WA, tiba-tiba ngirim file-file gitu yang berupa aplikasi yang akan dapat meretas perangkat Anda jika kalian membuka file tersebut. Nah, adapun dampak dari phishing sebagai pelanggar HAM itu, yang pertama, pelanggaran privasi, yang kedua, kerugian finansial, yang ketiga, kehilangan kebebasan dan kontrol atau data pribadi, yang keempat, dampak psikologis, yang kelima, risiko keamanan, dan yang terakhir adalah pelanggaran hak informasi dalam beberapa kasus. Nah, phishing ini selalu bertujuan untuk mencuri informasi pribadi, maka dari itu kita harus bisa melindunginya dari dampak yang saya sebutkan tadi. Untuk cara melindungi diri dari phishing itu ada 3. Yang pertama, jangan klik tautan dari sumber yang tidak dipercaya, maupun itu dari siapapun, mau dari saudara atau siapapun itu. Nah, yang kedua, verifikasi alamat email atau situs web. Ini kita harus jaga-jaga mengenai alamat email kita, jadi kita harus gunakan selalu untuk kode verifikasi. Yang ketiga itu aktifkan autentifikasi 2 faktor atau 2FA. Nah, slide selanjutnya adalah pentingnya kesadaran digital dan HAM. Perlindungan privasi dan data pribadi. Privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Dalam dunia digital, data pribadi seseorang, misalnya seperti informasi identitas, riwayat kesehatan, dan keuangan, dapat dengan mudah diakses, disalahgunakan, atau dicuri jika tidak dikelola dengan bijak. Nah, kesadaran digital ini membantu individu memahami risiko pelanggaran privasi dan cara melindungi data mereka dari ancaman seperti phishing, peretasan, atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Nah, mencegah penipuan dan kejahatan cyber. Kejahatan cyber seperti phishing, peretasan, dan penipuan online dapat melanggar hak ekonomi dan keamanan individu. Dengan meningkatnya kesadaran digital, orang bisa lebih waspada terhadap ancaman ini dan mengambil tindakan pencegahan. Nah, salah satu tindakan pencegahan kita terhadap tindakan kejahatan seperti phishing atau kejahatan cyber lainnya yaitu dengan cara mengetahui cara mendeteksi pesan atau tautan yang mencurigakan, memverifikasi informasi, dan menggunakan perangkat keamanan yang tepat. Sangat penting untuk mencegah pelanggaran HAM di dunia maya. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui cara mencegah kejahatan phishing ini, kita juga perlu menindaklanjuti kejahatan phishing ini sendiri. Karena sesungguhnya, kejahatan phishing ini sudah melanggar beberapa undang-undang yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang berisi hak untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat 1 yang berisi hak atas perlindungan diri, privasi, dan rasa aman. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 39 Pasal 14 Ayat 1 yang berisi hak untuk memperoleh informasi yang mendukung pengembangan diri. Yang keempat yaitu Undang-Undang ITE Pasal 26 yang berisi penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan. Yang kelima yaitu Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 yang berisi mengenai larangan penghinaan atau pencemaran nama baik secara digital. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 yang berisi mengenai hak atas perlindungan data pribadi.